Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala rasulillah. Ya Tuhan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma shalli Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu sudah dibacakan hadis tentang balasan Allah terhadap amal perbuatan, baik itu yang baik atau yang buruk. Yang mana perbuatan baik itu bisa dibalas mulai dari 10 sampai 700, bahkan sampai beberapa lipat kali ganda yang kita tidak bisa menghitungnya. Itu balasan Allah tersebut, segala perbuatan tersebut dilihat daripada pertama niat kita, keikhlasan kita. Mungkin perbuatan amal itu sama antara satu orang dengan yang lain dalam satu kumpulan itu, tetapi isi balasan itulah yang mungkin ada berbeda. Bahkan disebutkan wa in hamma bisa wa in hamma Wain keman ada soalnya malakat bahwa ada akan kamilan. Orang yang bercita-cita atau berkeinginan berbuat baik saja tapi tak sempat dan dapat melaksanakannya pun sudah dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Berniat baik sudah ada balasannya. Balasannya kita di dunia tidak nampak, mungkin di dunia juga atau juga di akhirat atau dua-duanya sekali. Apalagi mengerjakan sudah dibalas. Faman hamma bi hasanin falam ya'malha kata Allah ada hasanatan kamilah. Barang siapa amma berkeinginan ingin sangat dengan suatu kebaikan tetapi dia tidak mengerjakannya, mungkin karena ada halangan dan sebagainya, kata Allah ada hasanatan, Allah ada mencatat bagi orang itu satu kebaikan kamilatan yang sempurna dan lain. Sedangkan dalam perbuatan jahat, kalau bercita-cita ingin berbuat jahat, yang penting jahat apa kayak itu, entah mau nipu orang atau berbuat yang tidak disentuh fitnah orang, tapi tidak dikerjakannya, tidak dicatat apa-apa sama Allah. Nah ini kasih sayang Allah pada kita. Apalagi sekarang ini bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini memang dilipat gandakan segala perbuatan baik. Nah, lipat ganda perbuatan ini untuk bulan sekarang, bulan suci ini termasuk Asyhurul Hurum. Ternyata tidak hanya sekedar perbuatan baik, perbuatan jahat pun kita buat sekali, balasannya pun besar. Karena sudah diterangkan bahwa bulan Hurum ini bulan yang dirahmati suci. Kalau kamu jangan berbuat zalim, Allah sudah menyatakan jangan berbuat aniaya. Berbuat zalim dalam bulan haram ini, entah berbuat zalim dia berbuat dosa, artinya zalim terhadap diri sendiri ataupun zalim terhadap orang lain. Kalau zaman dulu perang yang dilarang, sekarang perang artinya permusuhan. Kecuali orang sendiri yang menyerang duluan baru boleh dibalas. Sekarang ini perang tidak ada, tapi yang namanya fitnah, pertengkaran, apalagi kalau dilihat di TV itu nyamannya bunuh orang, banyak berita-berita pembunuhan segala macam. Bahkan pada bulan ini siksaannya itu lebih besar daripada bulan-bulan yang lain, karena perbuatan baik pun dilipat gandakan dari 10 sampai 700 sampai tidak terhitung. Ini
ini. Oleh sebab itulah kita ini dalam beramal, karena kan umur kita ini kan terbatas. Misalnya kita beramal baik tujuannya supaya lepas dari neraka, ingin masuk surga. Surga yang tidak ada bandingan kenikmatan hanya dengan amal sedikit, tidak mungkin lah. Amal sedikit, sedangkan umur kita sekarang ini kita hitung jalan umur kita ada yang umumnya ya, umur 60 misalnya, saya SD dan B yang 60 ke atas. Umur 60, kata orang kesehatan, tidur itu harus 8 jam sehari yang bagus. Kalau 60 berarti 20 jam untuk tidur ya, 20 tahun untuk tidur. Orang-orang umur 60 tahun bagusnya itu 8 jam sehari tidur yang sehat. Kalau 8 jam sehari dikali 60 dihitung jadi 20 tahun untuk tidur. Kemudian untuk kerja di kantor 8 jam kan, jadi 20 tahun. Nah 20 tahun itu apakah dapat beramal? Belum makan, belum mandi, belum hitung-hitung sedikit amal kita sebenarnya. Untuk mandi, kemudian pergi ke sana, ke sini, ke situ belanja. Berapa tahun kita pakai bila beramalnya? Nah, sedangkan tujuan kita ini setiap detik ini kita pasti mati kan menuju ke sana pada Allah. Berapa banyak bekal kita itu hanya untuk mengharapkan surga misalnya yang tiada bandingnya, sedangkan yang kekal. Nah makanya harus diketahui kita beramal itu kan tahu ada yang sudah ditentukan oleh Allah waktunya dan yang sesuai. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Demi masa bahwa manusia, seluruh manusia itu rugi. Masa ya, waktu itu karena tidak dapat menggunakan. Tapi Allah yang Maha Pemurah itu memberikanlah. Kalau hari ini ganjarannya lebih, malam Jumat hari Jumat lebih, kita gunakan menyesuaikan keinginan kita yang besar dengan waktu sedikit tapi dapat banyak. Nah, kalau bulan hari Jumat ganjarannya sekian besar, bulannya bulan Rajab itu lipat ganda, bulan Sya'ban, bulan Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram 3 bulan berturut. Kemudian lagi bulan Ramadan. Nah itulah yang menutupi kekurangan kita di situ. Kalau kita samakan bulan itu semua, hari itu semua, nah tidak ada apa-apa. Tidak sesuai. Sedangkan mana ada orang menderita setelah mati? Tidak ada orang yang mau masuk neraka semuanya dengan syukur. Tapi tidak sesuai. Namanya kita harus mengetahui. Ada yang bilang, kenapa Islam membeda-bedakan waktu? Ya karena mereka tidak tahu. Diskriminasi dibilang, diskriminasi waktu. Artinya kalau hari ini dibedakan, kalau hari ini bagus, ini kurang. Sebenarnya hari itu semua bagus kalau dapat menggunakan. Cuma Allah memberikan sesuatu. Contoh dalam Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Beramal sama dengan 80 tahun. Itu kan untuk kita supaya menutupi yang kekurangan kita. Sebab kita lebih banyak masalah dunia yang kita kerjakan. Coba dari pagi sampai satu hari itu apa kerja yang paling banyak? Kan sampai waktu zuhur kita salat itu ya. Asal bayar itu yang wajib. Maghrib hanya 40 menit. Dihitung dengan tujuan kita setelah kita tidak lagi di dunia, yang diharapkan itu kekal. Nah ini apa namanya? Menyatakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Warawal Bazzar di Masnadihi
meriwayatkan hadis Imam Al-Bazzar di dalam kitab Musnadnya An Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, al-amalu sab'atun, amal-amal itu ada 7 jenis. Al-amalani mujiban wa amalin wahid wa al-hasanati bi asyarah wa amalul hasanati bi sab'ati mi'ati dhafin wa amalun la yasabu ila Allah Ta'ala. Amal itu ada 7 jenis. Pertama, 2 amalan yang memastikan. Kedua, 2 amalan satu dengan satu, lihat keterangannya. Yang ketiga, amal baik balasannya 10. Dan amal baik balasannya 700. 1, 2, 3, 4. Dan ada amal lain tersebut, dan ada amal yang tidak dapat dihitung balasannya, pahalanya tidak terhitung. Ada lagi. Selanjutnya nomor 6 lagi ya. Fa amal amalan al-mujiban fal kufru wal iman. Pertama, amal yang memastikan, yaitu amal kekufuran dan iman. Memastikan. Fal imanu yujibul jannah. Amal iman mewajibkan, memastikan masuk surga. Wal kufru yujibun nar. Dan amalan kekufuran memastikan masuk neraka. Jadi amalan iman dan amalan kufur sekarang ini 2 itu ya, kita barang itu 2 ya sebenarnya. Amalan menebalkan iman atau amalan menipiskan iman sehingga kufur gitu. 2 neraka 1. Kan begini lah. Itu secara garis besar. Contoh kan begini kan, setiap perbuatan kita hari-hari ini 2 jam. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itu 2 jam. Karena malaikat pun 2, malaikat raqib sebelah kanan, malaikat atid di sebelah kiri, hanya itu. Amalan iman mulai daripada mulut, ucapan, gerak, tingkah, bahkan sampai apa yang ada di dalam hati kita. Nah, kalau dia baik akan tambah tebalah iman kita. Contoh, kita sekuat mengucapkan la ilaha illallah, la ilallah, ya Allah, mulut, baca Quran, baca zikir, salat dan sebagainya. Atau ucapan yang baik-baik yang tidak menyakiti orang lain, tidak menyumpah, tidak memfitnah, tidak riba dan sebagainya, itu namanya amalan baik. Amalan buruk banyaklah, tidak mau salat segala macamnya, tidak mau ibadah, tahu menyakiti orang dia, memfitnah, domba dan sebagainya, amalan buruk. Nah, kan begini, kalau amalan baik itu kan akan menebalkan iman. Al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan perbuatan taat dan bisa berkurang dengan perbuatan maksiat. Jadi kalau kita ini dalam berbuat maksiat tidak ada taubat, maka kita tetap tebal. Yang lama-lama akhirnya tipis-tipis imannya, bisa yang dikatakan su'ul khatimah. Su'ul khatimah itulah artinya akhir yang buruk, yang larinya jadi kufur. Itulah seperti saya nyaman orang sekarang karena imannya kurang, nyebut-nyebut perkara-perkara hubungan dengan agama, tidak sadar ucapan itu bisa membawa kekufuran. Walaupun dia tidak menyatakan saya keluar dari Islam, tapi dengan ucapan-ucapan yang isinya seperti menentang syariat Islam bisa merubah. Seperti baru-baru ini, dah heran ya. Kan ada cerita yang nama pendakwah. Siapa itu perempuan itu? Oki.
suami yang mukul istri kan. Terus kemudian menyatakan itu tidak baik, tidak usah diumbar. Kita rumah tangga, si istri itu sabar, tidak mau menceritakan kepada orang lain bahwa suaminya mukul dia. Tiba-tiba orang-orang netizen itu menyalahkan si Oki. Jadi KDRT lah, kekerasan dalam rumah tangga itu kenapa ditutup, tidak ada korban. Kemudian ada lagi orang yang menyatakan, apakah dalam Islam ada membenarkan suami boleh memukul istri? Kalau ada dalam hadis saya murtad. Itu yang bahaya. Kalau ada dalam Quran hadis yang menyatakan bahwa suami boleh memukul istri, itu murtad. Saya murtad. Astagfirullahaladzim. Imannya lemahnya. Setelah diteliti memang ada surah Al-Quran itu menyatakan suami boleh memukul istri, tapi dengan syarat. Bukan tiba-tiba dia masuk pangan, bukan. Ada syaratnya, yaitu istri yang nusyuz. Nusyuz itu istri yang suka melawan suaminya. Dia ngomong, diberi nasihat, kita ngomong sekali, bukan 10 kali. Pokoknya nentang terus istrinya itu. Nah, siapa pendatang masuk melengok, pergi ngomel, tak ada. Kalau begitu tuh kan sudah ada aturannya dalam fikih menahan dan masalah juga rumah tangga sudah ada aturannya. Memanglah suami itu harus wajib sayang kepada istri, mencintai dan sebagainya. Tapi ada waktu-waktunya. Masalah kenapa ya? Karena ada setan itu kan gimana ada dia ngacau istrinya, misalnya istrinya selingkuh. Nah misalnya, terus apa diberi nasihat ada apa? Kadang makan menyatakan pertama ditegur, ada tegur. Kalau dia masih begitu bisa ranjang, nggak usah tidur seranjang. Masih gak begitu tambah marah. Bermukul, tapi bukan mukul mematikan orang, bukan. Banyak sekarang orang bunuh istrinya. Tapi mendidik supaya dia balik lagi, supaya sadar, didoakan, mendidik. Mukul tidak boleh mukul di muka. Paling ambil apakah? Tak boleh pakai tangan, kita pakai alat. Kalau hanya sekedar peringatan itu mah, itu ada aturannya, tapi bukannya sekedar mukul langsung melempau sampai orang sakit pingsan dah. Dan Islam tuh lembut sebenarnya, kan? Allah itu latif lembut dia pada hamba-hambanya, lembut, tidak ada keras. Itu aturan sebenarnya. Cuma ditafsirkan lain, orang karena tidak paham. Tapi tiba-tiba seandainya dalam Al-Quran dan hadis tunjukkan katanya suami boleh mukul istrinya, saya murtad. Nah itu sudah murtad begitu. Tak sadar itu menyatakan demikian tuh murtad dah. Kita belajar tauhid, ucapan, datang gereja ini, ikut orang ini. Nah main-main sudah murtad itu kan dari ucapan, dari perbuatan, dari sikap. Itu bahaya itu ya. Tidak tahu namanya amal yang disengaja tidak disengaja. Seperti lagi memainkan ayat Al-Quran yang Allah bacanya sekarang. Ini yang dikatakan amal itu dua aja, koda kafir, kufur, iman. Dia merasa masih tetap Islam lah. Tidak sengaja ucapannya itu sudah mengeluarkan paling tidak menipiskan imannya yang dikhawatirkan nanti ketika mati. Kan? Kalau kita orang cerita saya belum pernah mati. Kan yang bahaya kan di sebuah ujung. Waktu orang mau meninggal itu kan orang itu kan artinya apa namanya? Sangat mementingkan pertolongan. Waktu itu haus yang tidak tahan, sakit dan tahan. Walaupun orang itu mati tak ditembak atau tapi tetap ada waktu itu bisa sakaratul nazar. Makanya kita suruh baca surah Yasin untuk menenangkan, baca surah Al-Quran. Dan pada waktu itu ketika sakaratul maut itu orang jangan ribut di situ, jangan kayak kaum
Membangun jangan pematiin kan tambah parah gitu. Jangan baca Quran, jangan nyaring-nyaring. Kalau balik waktu orang itu kita baca pelan ya. Tapi kan kita hanya menuntut la ilaha illallah. Kenapa dia sedang bingung? Apalagi orang yang mau meninggal itu kan ditayangkan nanti kalau mati seperti ini ya. Nah pada waktu itulah iblis setan datang. Mungkin kalau dia kayak yang meninggal itu anaknya, maknya yang datang meninggal tuh. Nah aku udah senang dah bisa anak ketiga. Tapi aku neneknya katanya bukan bisa mati. Itu di sana anak itu bisa ikut. Neneknya ke datang beritahu. Aku itu iblis memang waktu itulah karena iblis itu kan setan yang sudah berjanji dan diizinkan dia akan menggoda manusia untuk kawannya di akhirat. Sejak mulai bayi lahir itu setan itu sampai mau mati. Nah itu kalau imannya lemah ikut, karena imannya lemah dasarnya dikeropos kena maksiat dan mau taubat dan ngerti. Waktu itulah kesempatan terakhir daripada setan untuk menjebloskannya. Kalau di imannya kuat, dia tidak pengaruh dengan iblis setan. Kayaknya dah imannya dah tebal lah. Jadi husnul khotimah dia. Itu karena lemah, meremehkan agama iman waktu hidup. Sempat terakhir, jadi bisa suhul khotimah. Naudzubillah. Kayaknya sering berdoakan. Waktu menabi husnul khotimah. Ini namanya amal. Jadi kita ini hidupnya sebenarnya tidak lepas dari amal itu. Sama dengan kita sekarang duduk di masjid ini jangan dianggap sia-sia. Enggak. Amal ini kita cuma tidak bergerak duduk ya. Amal aja nih. Amal kan mendengar itu kan, mendengar ilmu itu kan amal. Ya enggak? Allah berfirman, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatah. Jadilah kata Rasulullah aliman, orang yang alim. Kalau tak dapat au muta'alliman atau orang yang belajar, yang mau berilmu, sudah au mustami'an atau mendengar jalan, mendengar ilmu. Wala takun rabi'an, jangan kau jadi yang nomor 4 kata Rasulullah. Artinya apa? Tak alim, tak mau tak belajar, tak mau tak mendengar. Yang keempat jangan jadi gitu. Patah lemak, patah luka, maka kau akan binasa. Itu Rasulullah mengatakan. Jadi kita ikut itu dapat ganjaran. Sudah pun aliman tak dapat jadikan alim, kau tak dapat alim, muta'aliman jadi yang belajar, yang ikut orang alim. Kalau dah dapat belajar, maksud belajar ini tak mencatat belajar di sekolah. Au mustami'an, yang ketiga mendengar jalan. Kepada kita, wala takun rabi'an, ada yang nyatakan wala takun jahilan, tapi jangan sekali-kali kau jadi yang nomor 4 itu jahil, karena kau akan binasa. Ini kata Rasulullah. Jadi kita di sini ini jangan dianggap sia-sia, dapat pahala kan, dapat ganjaran Allah. Sudah. Nah, sekarang kita niatkan ya menambah amal, karena amal itu banyak macam-macam. Ada amal diam, ada amal dengan gerak. Ibadah, nama ibadah itu kan ada nama ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah, ya enggak? Sekarang tiba lagi masalah ya, Saudi Arabia punya model teknologi orang naik haji pakai metaverse. Nah, pakai digital tuh, naik haji pakai TV ya. Kan masalah itu ibadah katanya mudah. Dapat tak disebut ibadah tuh naik haji dari Indonesia? Hidup di rumah jam bareng-bareng mengerjakan haji. Udah ada sekarang nih ilmu ketinggian ilmu itu mau disebut, tapi kalau hanya sebagai pengetahuan biar tahu ini letaknya
tawaf di sini itu pengajaran seperti orang kursus, tidak apa-apa. Tapi kalau karena masalah pandemi orang tak bisa pergi kemana, ke Mekah dibuatlah haji lewat ini ikut. Lama-lama sembahyang pun berimam ke Mekah sama ada berjalan. Itu ya banyak sekarang nih macam-macam. Sekarang ini belum bisa diputuskan. Cuma baru dari Turki tidak mengesahkan, tak boleh dapat, tak boleh haji dari tempat Indonesia hajinya. Mengajikan haji di sana macam benar-benar gitu, bukan dia bukan menggunakan bukan 3 dimensi, ini 6 dimensi. 3 dimensi itu kan seolah-olah hidup dan memang kalau kita tengah berjalan kalau dalam 3 dimensi tengah jalan terus kita ada sumur di jalan benar-benar. Tapi kalau 6 dimensi, macam kita tuh dah pergi ke Mekah, sama di situ. Saya ingat kalau di Jakarta nonton film berapa dimensi tak tahu lah. Macam gitu naik mobil benar-benar, jadi masuk jurang oke. Di Blok M. Itu dah ada sejak lama. Nah, ini yang mau dibuat untuk naik haji. Jadi kalau kita masuk situ seperti kita pergi ke Mekah, seperti kita tawaf, masuk dalam itu. Jangan sampai dalam itu lah bioskop duduk di kursi, macam kita naik mobil lah, gerak-gerak kan kursinya, gini-gini lah, itu belok itu lagi gini badan, begini itu lagi gini-gini, sekali tiba-tiba ada jurang mau sebelum itu, oke, itu gimana? Padahal itu pengaruh gerak-gerak gambar. Nah sekarang ini mau dibuat macam untuk ibadah haji, bisa tawaf macam tawaf lah gitu, ngeliling, pergi sa'i, mana dapat? Tiba-tiba ya namanya wah bisa itu teknologi dia sudah mulai tinggi, sa'i, tapi sampai ke ini berdiri tengok Ka'bah aja. Apa bisa dalam menggunakan itu tuh kita untuk berjalan? Tapi banyak kita berjalan memang dari Safa ke Marwah balik haji pulang balik sampai 7 kali. Dari tahallul tinggal rambut. Ke Arafah. Tapi di sana udah dibuat. Dan mau ditayangkan. Akhirnya orang tanya hajinya ditarik jadi Sungai Jawi. Cuma pakai songkok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi amal yang pertama. Yang kedua, wa amal wahid. 2 amalan satu dengan satu, yaitu wa amalul hasanah bi asyara. 1 amal perbuatan baik dibalas 10. Ada lagi wa amal hasanah bi sab'ati dzafin. 1 amalan baik dibalas 700 kali lipat. Terus wa amalun la yafatahu illallah ta'ala, dan amal yang tidak bisa dihitung balasannya kecuali Allah Ta'ala yang membalasnya. Itu ya. Amal-amal yang wujud bil iman wal iman di jannah. 2 amalan, 1 amal kufur, 1 amal iman. Yang iman wajib masuk surga, memastikan masuk surga, sedangkan kekufuran memastikan masuk neraka. Nah sekarang kita ini katanya surga itu bertingkat-tingkat, 7 enggak, tingkat-tingkat 7. Semuanya mau masuk surga. Di mana orang meletakkan? Setiap orang itu di mana letaknya tidak sama. Jadi tergantung amalan dia. Kita iman kita masih ada, mudah-mudahan jangan sampai copot. Masuk surga. Kita diletakkan sesuai tingkatan kita lah selama di dunia ini. Cuma Rasulullah bersabda, kalau kau berdoa minta surga, mintalah surga Firdaus, surga paling tinggi. Itu tidak apa-apa, karena surga Firdaus itu kan tempat para nabi dan para aulia sholihin. Kalau kita dapat tertinggi, ada di bawahnya. Nah, jangan sampai cari yang di bawah ini, tak sampai ke bawah, ke atasnya tingkat. Kita minta hanya nikmati masuk tingkat 1 jam, itu tak masuk lagi ke sana.
tak dapat tingkat 7, tak dapat 7 mungkin jatuh ke bawah. Karena berdoa itu kan ibadah kan. Doa umur ibadah. Doa itu induknya ibadah. Berdoa. Memang anak ini banyak mintanya memang. Terus wa amal amalan allazani mawahibuhid wa hamam sinfalan mahfuzana. Dan adapun amalan-amalan yang satu dengan satu, yaitu orang yang bercita-cita berbuat baik tapi tidak mendapat mengamalkannya, maka Allah balas sekali satu kebaikan juga. Ini namanya amalan satu dengan satu. Wa man amila sayyi'atan katmallahu alaihi sayyi'atan wahidah. Dan amal perbuatan jahat kan ini. Kita berniat tak buat jahat, tapi tak kita laksanakan, kita dapat pahala. Nah itu juga. Dan pahala tak kita laksanakan. Contoh begini. Ini cerita pernah ada orang yang sebenarnya itu mendapat musibah yang tinggi, susah tapi tidak dapat melepaskannya. Kemudian mohon pada Allah, ya Allah tolonglah saya ini, seandainya ada amalan saya yang dapat melepaskan saya ibadah musibah ini, tolonglah. Dia ingat amalan aku gitu. Dia teringat bahwa pada suatu waktu ada seorang perempuan cantik datang ke dia minta tolong minjam duit untuk obat emak dia. Waktu itu memang si laki itu suka benar dengan perempuan itu. Kata si laki-laki, boleh katanya, aku akan beri duit tanpa bayar asalkan kau mau dengan aku, kau dianugerahi. Diajaknya berbuat zina. Tiba-tiba si perempuan yang itu tuh istighfar, ingat Allah katanya, biar lama mati daripada aku berbuat begini. Si laki-laki itu sadar. Laki-laki, astagfirullahaladzim, anak segini nih katanya lebih kuat dari aku. Sadar, tak jadi dia. Dan sekarang ini kau ambil dunia untuk makau katanya. Kita tak jadi dia melakukan gitu. Ingat dia sadar, malah diberikan dia uang itu untuk ibunya. Nah ternyata yang begitu tuh diingatnya, ya Allah saya pernah menggoda orang ini kan, mengandungkan anak kedua yang dosa, kemudian ditolak, dan saya sendiri tidak mengutangkan uang itu saya berikan ke dia. Apakah saya ini katanya diampuni Allah dan pahala atas saya tidak jadi berbuat dosa, bahkan memberikan uang lebih. Kalau diterima, tolong lepaskan dari musibah. Lepas langsung dari musibah dia. Dia mengungkit amal dia itu. Bisa dipakai untuk berdoa kita melepaskan musibah. Lepas dari musibah, Allah lepaskan. Jadi diterima dia itu. Jadi baik jadi musibah apa saya lupa itu musibah yang susah sama sekali dia lepas dari musibah dengan mengandalkan amalnya itu yang tidak jadi berbuat dosa, malah memberikan uang kepada perempuan untuk mengobati ibunya. Nah itu apa namanya? Kalau kita tahu, oh itu ibadah kan, termasuk ibadah, termasuk amal yang mana amal itu dia dapat melepaskan dari segala macam kesusahan yang ada di dunia. Bahkan itu dapat ditarik sampai ke akhirat. Kan dikatakan begini, man nafasa muslim kurbatan min dunia, nafasallahu kurbatan yang qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesempitan atau kesukaran seorang Islam, seorang mukmin di dunia, Allah akan melepaskan kesukaran usahanya di akhirat. Nah itu tidak ada. Lepaskan orang yang kan tadi cerita yang si perempuan kan namanya sakit mau pinjam duit, kemudian diberi itu bukan hanya di dunia dilepaskan, di akhirat pun dilepaskan Allah.
Jadi kesimpulannya begini, Rajab, Sya'ban, Ramadan sedapat-dapatnya kita banyak usahakan untuk banyak beramal. Bukan hanya amal seperti kita sholat, enggak, juga amal melalui makhluk Allah manusia, walaupun bukan manusia, tak kucing kan, juga dia makanan kucingnya enggak, amal enggak namanya. Dan yang penting niat kita. Dan kita tahanlah diri kita dari perbuatan yang dilarang. Contohnya tak usahlah kita, kalau bisa kita perbaiki hubungan-hubungan dengan orang-orang yang pernah berselisih. Karena kalau sudah sampai kepada alam nisfu Sya'ban, kalau malam nisfu Sya'ban itu kan apa namanya? Bulan depan bulan Sya'ban ya dah. Bulan depan kan? Tapi nisfu Sya'ban itu kan pengampunan semua, pelaporan semua apa namanya? Laporan diangkat semua amal kita. Kemudian diampunkan dosa yang tidak dikabulkan kan kalau masih ada permusuhan dengan keluarga, tak bertegur, tak apa, tak lain anak dengan bapak, saudara-saudara itu tidak masuk dalam kategori orang yang dilepaskan. Jadi kita mulai sekarang perbaiki juga dengan sesama. Walaupun kita betul dia salah, tapi kita tetap dapat pahala kalau kita dahulu berbuat baik. Karena memanglah namanya manusia. Mudah-mudahan manfaat dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.